Salam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat datang. Selamat untuk beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur pada saat ini oleh karena Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kita. Dan kita sudah berkumpul untuk mau memuji dan besarkan nama Tuhan. Selamat berjumpa di perayaan Hari Pentakosta bersama-sama dengan penuh sukacita dalam satu perarakan. Kita memperingati Hari Pentakosta, yaitu hari ke-50 sesudah Paskah. Dari peristiwa Pentakosta membuat para rasul penuh karunia dan berani berkata-kata, sehingga banyak orang menjadi percaya dan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Pada hari ini kita akan berkumpul dalam persekutuan sebagai buah dari pekerjaan Roh Kudus. Dalam tuntunan tema kita pada saat ini, Roh Kudus untuk semua. Mari kita nikmati perjumpaan dengan Tuhan. Dan kita akan berdiri dan kita akan memuji dari Kidung Jemaat 241 pada ayat yang pertama. Inilah hari ke-50. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam bagi kamu sekalian. Roh Kudus yang telah dicurahkan, yang kita peringati dalam Minggu Pentakosta hari ini, akan memampukan kita menghayati kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan yang kita sudah perbuat terhadap Tuhan dan sesama kita. Kita akan menyatakan pengakuan dosa sesuai dengan petunjuk di liturgi. Mari tunduk dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa kita
dan memohon pengasihan-Nya. Sebagai pelayan-Mu, kami sering merasa lebih hebat dari orang-orang lain. Kami merasa lebih benar dari orang lain di hadapan-Mu. Kami merasa mementingkan diri kami sendiri. Kami melekan tanggung jawab kami sebagai hamba-Mu dengan alasan sibuk, tidak ada waktu. Ya Tuhan, kami datang kepada-Mu memohon belas kasihan-Mu. Tuhan kasihanilah. Kami selalu merasa bahwa sebagai orang tua, kamilah yang benar, sehingga sering memaksakan keinginan kepada anak-anak, tetapi sulit untuk mengerti kerinduan dan harapan mereka. Ya Tuhan, kami datang kepada-Mu memohon belas kasih-Mu. Tuhan kasihanilah. Tuhan, kami sering goyah dalam iman, sehingga membuat kami mudah jatuh dalam jerat iblis yang mendatangkan dosa, dan terjerumus ke dalam pergaulan bebas antara lain narkoba, judi, maupun seks bebas. Tuhan Yesus, kami sering menjadikan hati ayah dan ibu kami, suka melawan mereka, dan kami menjadikan hati ayah dan ibu kami. Berarti kami juga menjadikan hati-Mu, Tuhan Yesus. Kami datang memohon kasih sayang-Mu, Yesus. Tuhan kasihanilah. Dari hidup yang tercelah dan sesat, kami datang tunduk di hadapan-Mu, mengakui kesalahan kami. Berkenanlah Engkau mengampuni segala salah dan dosa kami. Berkenanlah Engkau membasuh kami, supaya menjadi bersih dan tetap berpaut dalam terang-Mu. Tuhan, pulihlah hati kawanku, terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku. Jikalau tuturku tak semena, dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Roma 4 ayat 7 sampai 8. Puji
kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Kisah Para Rasul 2 ayat 38 sampai 39. Bapak Ibu sidang jemaat kasih Tuhan, kita akan membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 104 pada ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-35. Saya akan membaca pada kalimat yang ke kiri dan Bapak Ibu membaca pada ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, Sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar. Dan Lewiatan yang telah Kau bentuk untuk bermain dengannya, Semuanya menantikan Engkau. supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memengutnya. Apabila Engkau membuka tangan-Mu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta. Dan Engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya, Yang memandang bumi sehingga bergemar. yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi. Dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bapak Ibu saudara jemaat Tuhan, kita akan sambut dari nyanyian NJNE 19, Kunaikan lagu yang merdu. Kunaikan lagu yang merdu, mazmur pujianku, karena karya-Mu yang agung mencipta semesta.
Sidang jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan dibacakan hari ini terambil dari 3 pembacaan. Pembacaan yang pertama, Bilangan 11 ayat 24 sampai 30. Pembacaan kedua, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Pembacaan yang ketiga, Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Mari berdoa. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan, Engkau kembali mempersekutukan kami. Kami boleh menyembah, memuji dan memuliakan Engkau di hari Minggu yang Tuhan kuduskan bagi kami. Bahkan hari ini kami bersyukur kami boleh memperingati hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Kami akan melandasi persekutuan kami dengan pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, sehingga firman-Mu benar-benar bertumbuh dalam kehidupan iman kami setiap hari. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Ampuni dosa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat kasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang pertama dari Bilangan pasal yang ke-11 pada ayat yang ke-24 sampai pada ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Ke-70 orang tua-tua. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena turun memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pentakosta.
Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangut-mangut sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka dengan mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Demikianlah firman Tuhan. Amin. Jemaat silakan berdiri. Pembacaan yang ketiga dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23.
Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Dan perenungan minggu ini diberi tema kuasa Roh Kudus berlaku untuk semua. Kuasa Roh Kudus berlaku untuk semua. Saudara-saudara, hari ini kita merayakan hari Pentakosta, juga beribadah di hari Minggu yang Tuhan kuduskan bagi kita. Hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus. Saudara-saudara, sebagaimana kita tahu sekali bahwa Musa, seorang pemimpin besar umat Allah bangsa Israel, yang dipercayakan Tuhan untuk memimpin umatnya menuju tanah perjanjian. Walaupun karena satu dan lain hal, Musa sendiri tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Itu dalam otoritas Allah. Saudara-saudara, dalam memimpin umat Allah, bangsa Israel, bangsa yang begitu besar, yang berjumlah 600.000 orang. Ayat 21, Musa mengatakan kepada Tuhan, "Bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Tidak mudah mengatur, memimpin, melayani orang sebanyak itu. Bangsa yang besar, bangsa yang keras kepala pula. Bahkan dikatakan Tuhan, bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Musa sangat merasakan
bagaimana beratnya memimpin umat Allah, bangsa yang sebesar itu, juga keras kepala. Di ayat-ayat sebelum pembacaan kita tadi dalam Bilangan 11 ini, di sana bangsa Israel itu mengeluh lagi. Dan keluhan-keluhan mereka itu lebih banyak di sekitar perut. Makanan, terlalu takut dengan tidak makan. Padahal kalau mau dilihat ke belakang, melihat perjalanan mereka bersama dengan Allah, ketika Allah membelah laut Teberau melalui tongkat Musa itu, seharusnya di situ sudah meyakinkan bangsa Israel bahwa Tuhan yang membawa kita keluar dari tanah Mesir ini betul-betul Tuhan yang ajaib. Tidak ada Tuhan yang sehebat Dia yang bisa membelah laut yang dalam. Tapi itu dilupakan, diabaikan oleh umat Allah. Hanya karena persoalan perut. Dan itu yang membuat mereka mengeluh dan terus mengeluh, bersungut-sungut. Mengingat Mesir. Oh, waktu di Mesir kita di sana enak, dikasih makan ikan, dikasih makan daging, kita tidak kelaparan. Padahal mereka sudah sangat menderita di Mesir. Karena status mereka di sana sebagai budak. Beratus-ratus tahun mereka berada dalam penderitaan. Nah, mental budak ini yang membuat Musa begitu berat memimpin umat Allah ini. Karena mereka lama dikuasai oleh bangsa lain. Itu yang membuat bangsa Israel ini benar-benar sangat rapuh. Sehingga ketika mereka melihat ada makanan, dengan begitu mudah mereka bersyukur, memuliakan Tuhan. Oh, puji Tuhan. Tapi ketika mereka mulai lapar lagi, mereka mulai lagi bersungut-sungut dan memarahi Musa. Jadi Musa ini benar-benar merasa sudah sangat lelah, sangat letih, lesuh, baik fisiknya, belum lagi pikiran dan hatinya. Sehingga terkadang juga Musa dengan nada keras berbicara kepada Allah. Nah, kali ini itu bagian apa yang dilakukan oleh Tuhan, itu adalah bagian dari perlakuan umat Allah. Nah, sehingga bagi Allah penting sekali untuk menempatkan orang-orang di sekitar Musa, supaya Musa menjadi ringan, supaya ada yang membantu Musa memimpin, membantu dia mengatur, membantu dia melayani umat. Musa sendiri setengah mati, berat, dan Tuhan sangat paham dengan itu. Nah, karena itu Tuhan memerintahkan kepada Musa supaya memanggil 70 orang tua-tua dan mengumpulkan mereka, menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Allah menyuruh Musa untuk memilih 70 tua-tua dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Ayat 25, lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berkata kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi.
Tetapi sesudah itu tidak ada lagi. 70 tua-tua yang disuruh untuk berdiri di sekeliling kemah itu. Mereka tidak hanya dipanggil, tetapi Allah juga memperlengkapi mereka dengan Roh Allah. Roh Allah berkuasa dalam kehidupan para tua-tua itu, sehingga dikatakan maka ketika Roh Tuhan itu hingga pada mereka, kepenuhanlah mereka menjadi seperti nabi, bisa berbahasa roh dan mereka bisa bernubuat. Seperti apa yang dikatakan atau yang diperbuat oleh nabi itu bisa dilakukan oleh tua-tua tadi yang dipanggil Allah, dan mereka telah diperlengkapi dengan Roh Tuhan itu. Yang persoalan ada 2 orang, berarti kalau 2 tidak ada 58, berarti ada 68 ya, kan 70. Berarti yang ada di sekitar kemah itu hanya 68. Karena dikatakan ada 2 yang tidak hadir di sana, Eldad dan Medad. Tidak jelas alasan ketidakhadiran kedua orang ini di sekeliling kemah. Mengapa mereka tidak datang di kemah yang diperintahkan itu? Tapi yang jelas mereka tetap tinggal di tendanya, di kemahnya. Nah, tetapi apa yang terjadi? Walaupun Eldad dan Medad ini tidak pergi ke tempat di mana tua-tua itu berada, yaitu di perkemahan, tetapi mereka di tempat mereka, di kemah mereka juga ternyata dihinggapi oleh Roh Tuhan, sehingga mereka juga mengalami kepenuhan Roh dan bisa juga melakukan seperti apa yang dilakukan oleh nabi. Nah, ada yang melihat, sehingga di ayat 27 dikatakan, lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Ayat 28. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Nah, ini lain lagi masalahnya. Tuhan sudah memanggil, memilih dan memperlengkapi dengan rohnya tua-tua Israel tadi, termasuk yang ada di kemah mereka 2 orang itu. Tetapi rupanya Yosua yang memang sejak dari masa mudanya dia sudah terus mengikuti Musa, yang seharusnya Yosua ini sadar bahwa memimpin bangsa Israel yang begitu besar tidak mudah. Dia sudah lihat bagaimana Musa ini bekerja keras. Harusnya dia paham apa yang dilakukan oleh Tuhan pada waktu itu. Tetapi tidak terjadi. Tidak demikian dalam hati dan pikiran Yosua. Justru Yosua keberatan. Dia protes kepada Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Maksudnya Yosua, cegah mereka supaya jangan mereka juga menjadi seperti nabi. Artinya seakan-akan Yosua di sini mau menyuruh Musa mengatur Tuhan untuk mengurapi orang, mengatur Tuhan untuk membatasi pekerjaannya, karyanya, membatasi kehendaknya. Wow, tidak mungkin. Ini sangat keliru, salah. Yosua salah dalam memahami otoritas Allah untuk memberikan
dan memperlengkapi setiap orang yang dia perkenankan untuk mengangkat tugas yang dia percayakan. Yosua menyuruh untuk mencegah. Tapi apa yang dilakukan Musa? Apa sikap Musa? Musa berkata kepada Yosua, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Yosua balik. Musa balik marah kepada Yosua, menegur dengan keras Yosua bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Perkataan Musa, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Ini sangat dalam artinya. Berasal dari kata Ibrani hamkane, sama dengan giat. Diterjemahkan lagi dengan bahasa Indonesia sampai ke Indonesia ya, cemburu atau iri hati. Sehingga pertanyaan Musa melalui pernyataannya kepada Yosua, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau diartikan itu dari asal katanya bahasa Ibrani, artinya apakah engkau cemburu kepadaku? Apakah engkau cemburu melihat orang-orang ini juga bisa melakukan seperti apa yang bisa dilakukan oleh nabi-nabi? Jadi Musa tahu betul bahwa Yosua memiliki perasaan iri hati atau cemburu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sangat dipahami bahwa Yosua dalam kemudaannya belum mengerti bagaimana Roh Tuhan sendiri berdaulat untuk memilih, mengurapi orang-orang. Dalam tindakan Tuhan melalui Musa menunjukkan hal yang sangat luar biasa. Orang juga bisa menerima kuasa Tuhan di luar kemah pertemuan seperti yang diterima oleh Eldad dan Medad tadi. Hal ini memberikan arti bahwa kuasa Roh Kudus atau Roh Tuhan tidak bisa diatur oleh manusia. Dan ia akan datang kepada siapa saja yang terpilih, yang dia perkenankan. Meskipun mereka berada di luar kemah. Di luar kemah ini bisa juga memberi arti meskipun mereka adalah orang-orang yang boleh dibilang jauh dari Tuhan. Roh Kudus bisa memakai siapa saja. Roh Kudus bisa memilih dan memperlengkapi siapa saja tanpa memandang siapapun dia. Dan cara kerja Roh Kudus itu terkadang tidak sejalan dengan akal sehat kita. Yang menurut kita, yang layak sebenarnya ini. Itu layak bagi manusia. Tapi bagi Tuhan belum tentu dia layak. Bisa saja orang yang tidak terjangkau oleh pikiran kita, pandangan kita, perasaan kita, itu diperhatikan Tuhan. Dia yang dipilih bahkan ditangkap oleh Tuhan. Diurapi, diperlengkapi, diberikan kuasa Roh Kudus. Coba kita kembali pada perjalanan Rasul Paulus.
sebagai seorang rasul, tidak pernah terbayangkan bahwa seorang pembunuh di mata manusia, bagi kita manusia, pembunuh itu harusnya dihukum mati. Tapi apa yang terjadi? Tuhan tidak membunuh Rasul Paulus. Justru Tuhan menangkap dia. Tuhan memperlengkapi Paulus dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Dan ketika Rasul Paulus benar-benar sudah ditangkap oleh Tuhan dalam perjumpaannya dengan Kristus, dia benar-benar melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dia benar-benar bekerja, mengerjakan pekerjaan Tuhan tanpa memperhitungkan keselamatan nyawanya. Dia melakukan tugas panggilan pelayanannya dengan menghadapi berbagai tantangan yang luar biasa. Paulus menjadi orang yang luar biasa. Dia membuktikan begitu banyak jemaat yang dia bangun, dia dirikan, dan itu terus yang menguatkan gereja-gereja sepanjang zaman sampai sekarang ini. Manusia tidak bisa membatasi kuasa Tuhan, Roh Tuhan. Dan itu juga yang terjadi dalam peristiwa Pentakosta. Hari ini kita merayakan hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Ketika Roh Kudus itu dicurahkan kepada murid-murid, apa yang terjadi? Luar biasa. Terjadi panen raya, yang panen itu bukan manusia. Di hari Pentakosta, Allah panen jiwa. Banyak orang yang bertobat karena perkataan-perkataan yang keluar dari mulut rasul-rasul yang tadi sudah dihinggapi, dikuasai, diperlengkapi dengan kuasa yang dari atas yang Yesus pernah katakan kepada mereka. Dan kuasa yang dari atas itulah Roh Kudus yang hinggap, yang berkuasa memenuhi mereka di hari Pentakosta itu. Dikatakan Roh Kudus itu seperti lidah-lidah, dalam bentuk lidah-lidah seperti nyala api. Dan akhirnya rasul-rasul itu bisa berkata-kata. Mereka berkata-kata menceritakan perbuatan-perbuatan besar Allah yang luar biasa. Dan itu didengar oleh semua orang yang hadir pada waktu itu di Yerusalem ketika hari Pentakosta itu terjadi. Bukan hanya satu bangsa, tapi dari berbagai suku bangsa, bahasa. Sehingga mereka heran. Mereka mengatakan, bagaimana bisa? Kita yang orang Partia, kita yang orang Pamfilia, kita orang Korintus, kita orang Mesir, kita orang Arab. Banyak suku yang hadir pada saat itu. Mereka mengatakan kita pahami satu bahasa yang diucapkan oleh rasul-rasul, tetapi itu dimengerti oleh banyak bahasa. Satu pemberitaan, memberitakan kabar sukacita, memberitakan Injil keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus di kayu salib sampai kebangkitannya. Murid-murid adalah saksi dari kebangkitan itu. Itu yang diceritakan oleh murid-murid rasul-rasul pada waktu itu ketika Roh Kudus benar-benar sudah memenuhi mereka. Dan ajaib, pada hari itu dikatakan kurang lebih 3.000 jiwa memberi diri untuk dibaptis, menerima dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus bekerja. Orang-orang itu tidak akan paham apa yang dikatakan oleh murid-murid kalau Roh Kudus tidak
memberi pengertian kepada mereka. Mereka tidak akan tahu apa yang diceritakan oleh murid-murid kalau Roh Kudus tidak menguasai hati dan pikiran mereka. Tapi karena Roh Kudus menguasai mereka semua, sehingga mereka paham, dan akhirnya mereka benar-benar mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus itu diberikan kepada semua orang. Tema kita hari ini, kuasa Roh Kudus berlaku untuk semua. Kuasa Roh Kudus berlaku untuk semua. Bahkan dari anak kecil bisa Tuhan pakai, sampai orang tua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, beberapa hal yang menarik dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, contoh buruk dari Yosua tadi. Ya, walaupun memang dalam perjalanan pelayanan akhirnya Yosua dipakai Tuhan untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan Musa untuk memimpin umat Allah di tanah perjanjian. Tapi apa yang Yosua lakukan tadi itu tidak benar. Bagi Musa pun juga bagi Tuhan. Suka iri, cemburu, tidak mau disaingi. Itu Yosua mau, kalau kata kasarnya, ya dia punya mau, ya Musa saja, nanti ke dia. Berupaya untuk mempertahankan posisi dengan hal yang salah, bertentangan dengan kehendak Tuhan. Semoga saja kita tidak mencontohi sikap Yosua tadi yang membatasi pekerjaan Tuhan, membatasi cara Tuhan untuk memilih, memanggil, dan memperlengkapi seseorang. Kemudian kita mulai memposisikan atau memperketat posisi kita dan menghalalkan segala cara hanya karena tidak mau disaingi. Kita harus akui saudara-saudara, hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Roh Kudus itu dicurahkan, diberikan kepada semua orang, kepada siapa yang dikehendaki oleh Tuhan, termasuk saudara-saudara dan saya. Kita ini adalah satu tubuh, baik dalam keluarga pun dalam jemaat. Dalam tubuh itu ada banyak anggota, dan anggota-anggota ini punya kemampuan, punya kekuatan-kekuatan masing-masing. Sesederhana, sekecil apapun anggota tubuh itu di mata kita, dia mulia di hadapan Tuhan. Dia berfungsi. Coba saja kita lihat, kaki kita ini setiap hari bersentuhan dengan hal yang kotor. Tapi tidak pernah anggota tubuh yang lain mengatakan, apa juga kau kaki, kau hanya bersentuhan dengan hal-hal yang kotor. Kalau tidak ada kaki, apa yang mau jadi? Tangan juga tidak pernah mengatakan, kalau bukan saya, kepala juga begitu, mata juga begitu, dan seterusnya. Itu yang Tuhan inginkan dalam kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta. Kita saling memperlengkapi, saling mengakui, saling membangun sebagai satu tubuh. Alkitab mengatakan sebagai tubuh di bagian lain kita adalah batu-batu. Batu-batu yang hidup, batu-batu yang tersusun rapi. Mau dia batu yang kasar, batu kecil, batu yang halus, batu cadas kah, batu apa saja, semua punya peran. Semua punya potensi, semua bisa memberikan yang baik, semua bisa berkontribusi untuk membangun satu kehidupan yang bahagia, kehidupan yang harmoni, kehidupan yang ada damai sejahtera seperti yang Yesus katakan, damai sejahtera bagimu. Itu juga bisa kita bangun ketika kita masing-masing bisa melihat apa potensi saya,
Apa karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada saya? Karena semua orang diberikan, tidak ada yang tidak dikasih. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita membangun persekutuan kita, mulai dari keluarga-keluarga kita, membangun jemaat kita, membangun persekutuan yang indah dengan masyarakat yang lain, sesama kita dimanapun berada. Karena Tuhan sudah menaruh karunia terindah dalam hidup kita, bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, membawa damai sejahtera bagi semua, sehingga kehadiran Kristus benar-benar dinikmati melalui kehadiran dan kehidupan kita. Selamat merayakan hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan satu dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Mari merendahkan diri, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama seluruh orang percaya di segala tempat sepanjang zaman, kita tetap setia dengan iman kita. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman, dan pengakuan ini akan dinyanyikan. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita akan menyanyikan nyanyian rohani 77, bait pertama, kedua, dan ketiga. Langit
Jemaat silakan duduk. Bapak, Ibu, sidang jemaat kekasih Tuhan, setelah kita menerima firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya Ibu Pendeta pada saat ini, yang akan menjadi kekuatan dan landasan dalam kehidupan kita, maka pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena apa yang kita miliki itu adalah berkat daripada Tuhan. Maka sebaiknya kita juga berucap syukur kepada Tuhan. Dan kita akan memuji dari PKJ 265 pada ayat yang pertama, bukan karena upahku. Tetapi sebelumnya kita membawa persembahan, kita dituntun oleh firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12 sampai pada ayat yang ke-13, yang mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Kita puji Tuhan dari PKJ 265 pada ayat yang pertama, bukan karena upahmu. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan mendoakan warga jemaat, berdoa untuk warga jemaat yang berduka cita, keluarga besar Ibu Lince Pakan atas meninggalnya saudara terkasih Ibu Marta Kesu Pakan, dan jenazah telah dimakamkan di Makassar pada hari Selasa. Juga kita berdoa dengan keluarga besar Bapak Victor Kano atas meninggalnya orang tua kekasih atau nenek mertua almarhum Bapak Lambi, dan jenazah telah dimakamkan pada hari Rabu di Salutubu Walendrang. Berdoa juga untuk warga jemaat yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, anak Kinaya Sida, cucu dari Bapak Martin Sida yang sedang dirawat di rumah sakit Wahidin, yang juga sedang dirawat di rumah Bapak Aris Tiku Padang, Ibu T. Apang. Itu yang masuk, informasi yang masuk di kantor gereja.
juga persiapan perjamuan kudus. Kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur terima kasih. Tuhan boleh memungkinkan kami sejenak menikmati perjumpaan dengan Tuhan, walaupun itu dari rumah masing-masing. Kami sungguh-sungguh menikmati perjumpaan dengan Tuhan melalui doa, puji-pujian, penyembahan, bahkan firman Tuhan yang sudah kami renungkan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Roh Kudus juga akan selalu menguatkan dan memampukan kami menjalani kehidupan, menghadapi berbagai tantangan. Ya Tuhan, berkati seluruh warga jemaat-Mu, warga Jemaat Peniel Perumnas, dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, dalam rumah tangga, Tuhan senantiasa berkati, memelihara dengan kuasa kasih-Mu dalam berbagai keadaan, termasuk dalam menghadapi masa-masa sulit saat ini karena penularan virus corona. Kami menghadapi pergumulan, bahkan mungkin ada warga jemaat yang juga terdampak, baik itu secara fisik terinfeksi atau juga yang terdampak secara ekonomi. Tuhanlah kekuatan dan pengharapan kami. Engkau sumber pertolongan, sumber berkat. Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama dengan jemaat-Mu, menjadi gembala yang setia. Roh Kudus-Mu akan menguatkan kami semua untuk tetap menghadapi kehidupan, termasuk menguatkan kami menghadapi tantangan-tantangan juga dalam saat-saat pandemi corona saat ini. Ya Tuhan, berkati persekutuan kami Jemaat Peniel Perumnas. Walaupun kami beribadah dari rumah, bahkan saat ini pun dalam ibadah minggu, juga dalam memperingati hari Pentakosta, kami sungguh-sungguh menikmati persekutuan dengan Tuhan, menikmati persekutuan dengan keluarga-keluarga kami. Tuhan memberkati dalam seluruh perjuangan hidup, usaha-usaha yang ditekuni, pekerjaan dan pelayanan kami. Bahkan dalam iman dan pengharapan, kami percaya pergumulan ini akan berlalu. Tuhan akan memulihkan kami dari penyebaran virus corona ini, sehingga pada waktunya kami benar-benar menikmati kehidupan yang lebih baik dan kami boleh beraktivitas lagi dengan baik. Kami boleh beribadah di rumah Tuhan, boleh bekerja, belajar di tempat yang seharusnya di mana kami melakukan itu. Bekerja di tempat kami masing-masing yang Tuhan percayakan, juga belajar di sekolah. Ya Tuhan, kami berdoa untuk warga jemaat yang berduka cita, keluarga besar Ibu Lince Pakan atas meninggalnya saudara kekasih almarhumah Ibu Marta Pakan. Tuhan, Engkaulah
kekuatan dan pengharapan bagi keluarga yang berduka cita. Engkau akan senantiasa menghibur dan menguatkan segenap keluarga, termasuk orang tua kami, Ibu Lince Pakan. Tuhan tetap berikan dia kesehatan dan kekuatan. Demikian juga berdoa untuk keluarga besar Bapak Victor Kano, karena ditinggalkan orang tua atau mertua terkasih. Tuhan juga kekuatan dan pengharapan mereka. Tuhan juga akan senantiasa memberikan penghiburan dan senantiasa menguatkan segenap keluarga, sehingga mereka benar-benar terhibur dan tetap menikmati pertolongan dan berkat-berkat Tuhan. Juga berdoa untuk warga jemaat yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, anak Kinaya Sida yang sampai saat ini masih dalam pergumulan karena sakit penyakit yang ia derita. Ya Tuhan, Engkau menyembuhkan anak kekasih Kinaya. Tuhan berkati para dokter, para medis, makanan, minuman, obat-obatan, semua alat-alat. Jika ada yang terhubung dengan tubuhnya, Tuhan berkati, sterilkan semua itu. Dan kami percaya Tuhan punya waktu yang indah buat anak kekasih Kinaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jika Engkau berkenan, Tuhan akan memulihkan dia, menyembuhkan anak kekasih Kinaya dalam pergumulan panjang, penyakit yang membuat dia menderita. Engkaulah sumber pertolongan dan sumber kesembuhan bagi anak Kinaya. Juga saudara-saudara kami yang dirawat di rumah, Bapak Aristiku Padang, Ibu T. Apang, segenap jemaat Tuhan yang juga dalam pemulihan dirawat di rumah. Tuhanlah sumber pertolongan kesembuhan bagi seluruh jemaat-Mu. Tuhan memberkati makanan, minuman, obat-obat, perawatan, usaha keluarga. Berangsur-angsur mereka akan sembuh. Ya Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan dan kesembuhan. Engkau akan memberikan itu bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mengandalkan kuasa kasih-Mu. Demikian juga berdoa untuk kondisi negara kami saat ini yang masih terus berjuang melawan virus corona. Memberkati pemerintah kami, memberkati TNI Polri, juga para dokter, tenaga medis, bahkan kami semua sebagai masyarakat rakyat Indonesia, kami boleh bersama-sama berjuang membasmi virus corona ini. Sehingga pada waktunya Tuhan benar-benar memulihkan kami dari keadaan ini. Kami percaya Tuhan, badai corona ini akan berlalu dalam waktu Tuhan. Tetap kuatkan iman dan pengharapan kami untuk terus mengandalkan Engkau. Berikan kesehatan, kekuatan, hikmat bagi pemerintah kami, juga bagi para medis, tenaga dokter, juga pihak keamanan TNI Polri. Biarlah mereka boleh bekerja sama dengan baik, dan mereka boleh mengangkat tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dengan baik dan benar. Bapa di surga, berkati kami semua yang boleh Tuhan pakai saat ini melayani Tuhan melalui pelayanan kami dalam memfasilitasi
ibadah minggu ini, memberkati semua pelayanan kami. Tuhan yang memberikan itu, biarlah kami juga boleh menyadari dan terus boleh melayani Tuhan melalui tugas dan tanggung jawab sebagai kawan sekerja Tuhan, juga melalui talenta-talenta yang Tuhan berikan. Pelayanan kami benar-benar menyukakan hati Tuhan dan membawa sukacita bagi jemaat Tuhan. Ya Tuhan, berkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Ini kami anak-anak-Mu yang senantiasa datang kepadamu, memohon hikmat dan berkat-berkat-Mu. Tuhan yang menyempurnakan doa-doa kami dan mengampuni dosa kami. Kami mohon doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mencurahkan Roh-Nya yang kudus, yang hari ini kami boleh memperingatinya. Amin. Bapak, Ibu, sidang jemaat kasih Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan penekanan warta jemaat. Seperti yang disampaikan tadi dalam doa Ibu Pendeta bahwa ada anggota jemaat yang dipanggil oleh Tuhan. Yang pertama, Ibu Marta Kesupakan adalah saudara kandung daripada Ibu Lince Pakan yang dipanggil oleh Tuhan pada hari Senin pada tanggal 25 Mei 2020 dan telah dimakamkan pada hari Selasa pada tanggal 26 2020 di Panera, Makassar. Yang kedua yang dipanggil oleh Tuhan adalah Bapak Lambi. Ini adalah nenek daripada Ibu Yekebet, istri daripada Bapak Victor Kano, yang dipanggil oleh Tuhan pada tanggal 24 Mei tahun 2020 di Salu Tahualendrang, Luwu, dan dimakamkan pada hari ini pada hari Rabu pada tanggal 27 Mei tahun 2020. Majelis Gereja, warga jemaat dan pengurus OIG menyatakan duka cita yang mendalam. Semoga keluarga yang ditinggalkan mendapat kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Yang kedua tentang berita sakit. Yang dirawat di rumah sakit adalah Ibu T. Ampang bersama dengan Penatua Aristiko Padang. Kita yakin dan berdoa bahwa Tuhan akan berikan yang terbaik secara khusus untuk pemulihan dan nama Tuhan dipuji. Yang kedua adalah Kinaya Sida, adalah cucu daripada Bapak Martin Sida yang sudah beberapa kali masuk di rumah sakit. Dan kita sebagai orang yang percaya meyakini dan percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil, termasuk yang dialami oleh Kinaya. Jika Tuhan berkenan akan memberikan yang terbaik seturut kehendaknya. Yang ketiga adalah tentang perjamuan kudus, bahwa pada tanggal 14 Juni 2020 di Jemaat Pelayan Perumnas akan diadakan perjamuan kudus, dan teknik pelaksananya akan diatur dan disampaikan nanti kepada anggota jemaat melalui majelis pendamping. Yang keempat adalah pembagian sembako kepada anggota jemaat yang berdampak COVID. Pembagian sembako kepada anggota diakonia dan anggota jemaat yang berdampak COVID-19 pada bulan Mei 2020 dengan merencanakan dana yang akan digunakan sekitar 17 juta. Pembagian untuk bulan Juni 2020 rencana akan dilakukan. Untuk itu jika ada warga jemaat yang rindu membantu saudara-saudara kita yang berdampak COVID. Jadi maksudnya di sini adalah bahwa
Majelis Gereja menghimbau kepada anggota jemaat yang berkenaan dengan sukacita untuk memberikan berupa beras, berupa telur, minyak goreng atau uang untuk disalurkan kepada saudara kita yang anggota diakonia dan anggota jemaat terdampak COVID-19. Atas bantuan tersebut dapat disampaikan ke Gereja Jemaat Penunas. Atas perhatian dan bantuan Bapak Ibu Saudara-saudari, kami ucapkan terima kasih. Yang terakhir atau yang kelima mengenai tentang amplop persembahan. Seperti sampaikan tadi bahwa berkat yang ada pada kita itu adalah berkat daripada Tuhan, asalnya daripada Tuhan. Karena itu persembahan kita melalui amplop, baiklah kita akan memberikan sesuai dengan tanggung jawab kita, sesuai dengan iman kepercayaan kita, dan bisa disampaikan melalui pendamping dan bisa juga dibawa ke kantor gereja. Itulah warta jemaat yang saya sampaikan pada saat ini. Atas kekurangan dan kelemahan mohon dimaafkan. Kepada Ibu Pendeta yang sudah menaburkan firman Tuhan pada saat ini, kita menaikkan puji dan syukur atas pemberitaan firman Tuhan ini, kiranya firman yang disampaikan boleh menjadi kekuatan dan berkat bagi kita anggota jemaat. Dan juga kepada penunjang ibadah pada saat ini, kepada kantoria, kepada yang menggunakan LCD, kiranya Tuhan akan memberkati semua. Dan kita harapkan untuk ibadah pada masa yang akan datang, jika Tuhan berkenan, akan memberikan terbaik kepada kita. Itulah informasi atau warta jemaat yang saya sampaikan, dan selanjutnya dikembalikan kepada Ibu Pendeta. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita angkat pujian Kidung Jemaat 237 bait pertama. Saudara-saudara jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, pergilah, kerjakanlah keselamatanmu, hiduplah dalam kebenaran. Roh Kudus akan menyertaimu. Terpujilah Kristus. Arahkan hatimu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini, kiranya ibadah yang kita lakukan pada saat ini melalui firman kebenaran yang disampaikan oleh Ibu Pendeta akan menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi kita anggota jemaat, dan boleh kita lakukan dalam segala kehidupan kita sehari-hari.
Kita puji dari Kidung Jemaat 234 pada ayat yang keempat di hari Pentakosta.